Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya ingin melanjutkan sharing kemarin ya tentang berdamai dengan pasangan. Mungkin teman-teman ada yang sudah menonton video talk show saya di Permata Hati tentang berdamai dengan pasangan. Nah, mungkin saya ingin menambahkan beberapa yang belum tersampaikan di sana. Nah, kali ini saya akan ingin ya lebih mengerucutkan lagi tentang bagaimana berdamai dengan pasangan itu. Ya, yang pertama itu kita perlu bisa menerima kekurangan pasangan kita. Kenapa tema ini sangat penting ya? Karena saya sering ya melihat secara langsung gitu ya, mendengar curhatan dari para istri gitu ya. Pasti ketika mereka mulai curhat, mereka mengeluhkan ya kekurangan-kekurangan suaminya. Mungkin sama dengan pria atau bagaimana saya kurang tahu. Ketika mereka ngobrol di luar gitu ya, mungkin akan terlontar ya keluhan-keluhan tentang kekurangan dari istrinya. Nah, kalau saya yang sering dengar yaitu keluhan-keluhan dari para istri tentang perilaku, kebiasaan atau mungkin watak dan sebagainya tentang suaminya. Nah, bahkan bukan hanya orang-orang yang baru menikah ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Bahkan yang sudah puluhan tahun pun mereka masih saja mengeluhkan tentang kekurangan suaminya ini. Nah, ini yang saya lihat sebagai salah satu faktor kenapa kita sulit sekali berdamai dengan pasangan kita. Ya, karena kita belum mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kita masih mengeluhkan kekurangan pasangan kita. Saya sering menulis ya di sosial media gitu, bahwa pasangan kita adalah orang yang mungkin paling lama hidupnya dengan kita. Mungkin kita kalau sama orang tua gitu ya, kita besar sedikit, SMP, SMA gitu ya, kadang sudah ngekos atau pergi ke luar kota untuk belajar di luar kota dan sebagainya. Setelah itu kita sudah bekerja, menikah dan sebagainya. Jadi hidup kita dengan orang tua itu cuma sebentar. Demikian juga anak-anak kita. Mereka hidup dengan kita itu ya cuma sebentar. Ya, mereka mungkin SMA, kuliah dan sebagainya, mereka sudah jarang sekali berkumpul dengan kita, apalagi ketika mereka sudah menikah ya, tentunya mereka akan pergi meninggalkan kita. Nah, orang yang akan terus selalu bersama kita ya pasangan kita. Mungkin seumur hidup kita ya, waktu yang paling lama kita habiskan adalah kita hidup bersama pasangan kita. Bayangkan jika kita tidak mampu berdamai dengan pasangan kita, berarti sebagian besar waktu hidup kita itu akan dihabiskan untuk mengeluhkan kekurangan pasangan kita. Nah, inilah pentingnya kita mampu berdamai dengan kekurangan pasangan kita, karena kita tuh akan hidup bersama pasangan itu yang paling lama. Apa kita akan mengeluh terus sepanjang hidup kita? Nah, kalau itu terjadi kan itu efeknya kurang baik ya, baik untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita juga ya. Itu nanti jadi efeknya merambat kemana-mana. Nah, seringkali juga yang terjadi nantinya adalah sebuah penyesalan. Saya tidak 1-2 gitu ya melihat istri yang sudah ditinggal pasangannya gitu ya, akhirnya baru menyadari bahwa pasangannya itu sangat berharga, sangat berarti. Dulu ketika masih ada gitu ya, tidak kelihatan kebaikan-kebaikan suaminya itu tertutupi oleh mungkin ada kekurangan-kekurangan di pasangan. Tetapi setelah tidak ada, itu akan lebih kelihatan yang baik-baiknya. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan-penyesalan. Kalau sudah terjadi penyesalan, ya akan sulit untuk dikembalikan waktunya. Meskipun tetap ada hikmahnya ya. Hikmahnya ya bisa menyadari bahwa pasangannya dulu itu sangat berharga, dan kita menyesali kenapa kita tidak memperlakukan dia sebaik mungkin selagi dia tuh masih ada. Meskipun begitu gitu ya, kita tidak menyalahkan siapapun, kita mengambil pelajaran dari situ. Kita mengambil pelajaran, oh ternyata ketika kita sering mengeluhkan pasangan itu membuat kita nggak damai. Ketika kita sering mengungkit ya kelemahan pasangan kita atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang nggak kita sukai dari pasangan kita gitu ya, itu akan menjadi penyesalan ketika mungkin kita sudah tidak bersama pasangan kita lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat saya sadar gitu untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan kita,
Ya selagi kita masih sama-sama hidup, kita masih sama-sama bersama. Nah, barangkali di sesi sharing kali ini nanti ada sebuah penyadaran baru gitu ya buat teman-teman yang menonton, bahwa semua orang itu memiliki kekurangan, pasti gitu ya. Pasti memiliki kekurangan, termasuk kita. Nah, dulu kesalahan saya ya kepada suami saya itu yang kelihatan itu cuma kekurangannya saja. Sehingga saya sulit sekali untuk berdamai dengan pasangan saya. Yang kelihatan itu kekurangannya dan saya berusaha untuk mengubahnya. Sementara saya tidak melihat kebaikan-kebaikan suami saya itu sangat banyak sekali gitu. Istilahnya seperti susu yang banyak tercoreng hanya oleh tinta setetes gitu. Nah, kita sering kali para istri seperti itu. Karena kita melihat kekurangan yang kita nggak suka di dalam diri suami kita gitu ya. Akhirnya kebaikan-kebaikannya itu tidak terlihat. Nah, dulu saya seperti itu. Akhirnya semakin lama kami bersama, kami mengarungi tahun demi tahun gitu ya. Saya menyadari ternyata suami saya tuh baik sekali gitu. Beliau orang yang sangat bertanggung jawab ya sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Sangat memaklumi kekurangan-kekurangan saya sebagai istri gitu. Dulu saya nggak melihat itu, bahwa kekurangan saya itu bisa dimaklumi. Tapi saya menuntut untuk suami saya itu merubah apa yang dalam pandangan saya itu tidak saya sukai. Jadi itu tuh nggak fair banget ya saya dulu kayak gitu ya. Suami saya mampu menerima kekurangan saya, tetapi kenapa saya tidak gitu. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa saya pun memiliki kekurangan. Dan ternyata suami saya mampu menerima kekurangan saya. Akhirnya saya pun mulai berubah, tidak lagi menuntut pasangan saya untuk melakukan atau menjadi seperti apa yang saya mau. Saya mampu menerima yang menurut saya itu kekurangan di mata saya. Kalau boleh saya sharing gitu ya, bagaimana tips agar kita bisa berdamai dengan pasangan kita, terutama kekurangannya. Yang pertama itu kita checklist dulu, kekurangan-kekurangan kita tuh apa. Ya, kita sebagai manusia biasa itu pasti memiliki kekurangan. Contohnya misalnya saya itu orang yang tidak gercep, tidak cekatan gitu. Lumayan sangat slow gitu ya, lambat di apapun yang dilakukan itu santai aja gitu. Jadi pikirannya tuh yang penting nanti dikerjakan gitu, tapi tidak gercep, tidak cekatan gitu. Nah, sementara suami saya tuh orang yang sangat cekatan, punya pekerjaan apa harus langsung selesai gitu. Nah, itu buat suami saya itu sebuah kekurangan gitu, lelet gitu ya, istrinya tuh lelet gitu. Tetapi suami saya mampu menerima keleletan saya. Nah, itu saya checklist tuh, oh saya itu orangnya rada pemalas gitu ya, lelet gitu. Ternyata suami saya mampu menerima kekurangan saya itu. Atau mungkin saya checklist, oh seberat badan saya itu sempat tidak mencapai ideal ya. Sejak menikah itu karena doyan makan gitu, akhirnya tuh naik terus berat badan sampai 67 sekian gitu, hampir 68. Itu secara berat badan wanita itu nggak ideal, overweight gitu, kelebihan berat badan gitu. Tetapi suami saya tuh tidak pernah mengeluhkan bagaimana bentuk atau berat badan saya. Ya udah, ini istri saya udah diterima aja gitu. Tetapi malah saya yang mikir sendiri, wah saya ini kalau berat badannya tidak dikendalikan nanti kurang sehat dan sebagainya. Akhirnya saya yang memiliki inisiatif untuk diet gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah mencapai 57. Ya lumayan lah dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu perlu kita checklist ya. Kekurangan kita tuh apa sehingga kita tidak mudah untuk mengeluhkan kekurangan suami kita, karena kita sendiri pun memiliki kekurangan. Ketika kita mampu introspeksi gitu ya, introspeksi diri, kita tuh jadinya mau menyalahkan atau mengeluhkan pasangan gitu, kita tuh akhirnya bercermin akhirnya, saya juga punya kekurangan kok. Saya menuntut pasangan saya atas kekurangannya dia, lah wong saya juga banyak kekurangannya. Terus kenapa saya harus menuntut? Akhirnya kan begitu. Jadi checklist kita untuk mengetahui kekurangan kita itu bukan berarti membuat kita nggak bersyukur gitu, bukan ya. Tetapi untuk menyadari bahwa kita juga perlu introspeksi sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan kekurangan pasangan kita. Ya. Terus tips yang kedua, kita list juga kelebihan-kelebihan pasangan kita.
Jangan sampai gitu ya, kekurangan pasangan kita itu menutupi semua kelebihan yang sudah beliau berikan ya kepada kita, kepada keluarga kita. Nah misalnya saya checklist tuh kebaikan suami saya. Wah, suami saya tuh orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Suami saya tuh orang yang sangat care gitu tentang apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tuh saya nggak lihat gitu ya, kebutuhan listrik, kebutuhan air dan sebagainya, itu semua suami saya yang ngurus gitu. Saya tuh nggak pernah ngurusin hal-hal seperti itu. Nah misalnya lagi, suami saya tuh tidak pernah mengkritik gitu ya, entah itu dandanan saya, entah itu masakan saya, entah itu bentuk tubuh saya, itu tidak pernah mengkritik. Ya sudah, diterima aja istrinya apa adanya. Nah itu tuh hal-hal, dan banyak sekali ya, banyak lagi kelebihan suami saya yang saya rasakan. Jadi ketika saya mengeluhkan suami saya tentang apa yang mungkin saya kurang suka gitu ya, itu akhirnya tidak lagi saya tuntut. Toh kelebihannya lebih banyak daripada apa yang kekurangannya dia. Hanya satu kekurangan, masa sih akan membuat yang banyak dari kelebihannya itu sirna, kan seperti itu. Jadi bisa memaklumi, oh ya mungkin ini tahapan saya atau proses saya untuk bisa menerima apa yang menurut saya itu merupakan kekurangan dari pasangan saya. Nah dengan kita mencatat atau melis gitu ya semua kelebihan pasangan kita jadi mikir lagi ketika kita mau mengeluhkan pasangan atau ingin mengubah pasangan, kita jadi lebih tidak kewetu atau terucap gitu ya, atau kita jadi nggak grundel gitu atas kekurangan pasangan kita ya. Ketika kita sudah mampu melakukan hal itu, jadinya sudah adanya adalah pemakluman. Oh ya nggak apa-apa, toh itu cuma sekedar hal kecil misalnya gitu ya, kita bisa memaklumi. Jadi semakin lama kita akan memiliki pemakluman yang lebih luas kepada pasangan kita, sehingga kita tidak menuntut pasangan kita untuk mengubah gitu ya, apa yang menurut kita itu tidak serg gitu. Kalaupun memang akan berubah, ya sudah, biarkan pasangan kita yang memang kesadarannya sendiri berubah, bukan atas paksaan kita ya. Karena ketika dipaksa itu, setiap orang itu paling nggak suka untuk dipaksa gitu ya, apalagi suami kita gitu ya, pasti tidak suka dipaksa-paksa untuk diubah gitu menjadi maunya kita, itu paling nggak suka. Ketika beliau mau berubah gitu ya, suami kita mau berubah, yaitu biarlah itu atas kesadarannya sendiri atau atas petunjuk dari Allah atau dari Tuhan gitu ya, untuk memang waktunya sudah berubah gitu. Nah kalau dari pengalaman kami gitu ya, ketika kita sama-sama sudah saling memaklumi, sama-sama tidak saling menuntut gitu ya, akhirnya tuh terjadi satu frekuensi gitu ya. Bahkan kadang saya tidak perlu mengkomunikasikan, suami saya tuh sudah ngerti sendiri gitu. Misalnya saya kan suka jalan-jalan, tidak perlu saya ungkapkan saya pengen jalan-jalan misalnya, suami saya sudah inisiatif sendiri, ayo kita mau jalan-jalan kemana gitu. Padahal dulu itu mungkin suatu hal yang jarang sekali terjadi, bahkan sulit terjadi gitu. Tetapi karena sudah satu frekuensi, kayaknya kita tanpa berkomunikasi verbal, di bawah sadar kita tuh sudah sinkron gitu. Apa yang saya mau, suami saya sudah tahu duluan gitu. Apa yang suami saya mau, saya sudah tahu duluan. Misalnya suami saya suka dipijitin. Kalau dulu saya males banget kan mijitin. Tetapi karena saya mungkin karena sudah sefrekuensi itu gitu ya, ketika saya lihat suami saya kok kelihatan capek gitu ya, saya tawarkan mau dipijitin gitu. Dan itu membuat suami saya, wah istri saya tuh pengertian kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu ketika kita sudah saling memaklumi, nanti itu akan lebih mudah untuk satu frekuensi gitu ya. Nah memang perjalanan ini tidak sebentar gitu ya, butuh proses. Tetapi ketika kita mau ya mengupayakan untuk bisa berdamai dengan pasangan kita, insya Allah kita ada jalan untuk bisa lebih kuat lagi frekuensinya dengan pasangan kita. Nah akhirnya ketika kami saling sama-sama memaklumi ya, saling sama-sama memahami gitu, akhirnya komunikasi kami tuh jauh lebih enak gitu. Misalnya sama-sama, wah makasih ya sudah mau menerima saya yang lelet, yang males-malesan gitu ya, yang gak gercep kayak gitu. Misalnya saya ke suami saya gitu, kayak gitu. Terus suami sama saya malah menimpali, wah makasih juga ya
kamu sudah mau menerima saya apa adanya dulu gitu. Saya dulu nggak punya rumah, hanya punya motor saja, motor butut, tetapi kamu mau gitu menerima saya apa adanya kayak gitu dan sebagainya. Dan itu tuh indah banget buat saya gitu ya, suatu komunikasi yang sangat dekat gitu ya, sangat sudah menyatu gitu tuh. Buat saya itu sangat indah gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga nantinya mampu untuk bisa berdamai dengan pasangan gitu ya, mampu menerima dulu kekurangan pasangan kita, sehingga hubungan di dalam rumah tangga itu sangat erat gitu ya, sangat dekat, dan benar-benar pasangan kita itu bagian dari diri kita ya, kita merasakan bagaimana sejiwa itu gitu ya. Karena kalau kita sudah merasakan sampai seperti itu, ya mudah-mudahan kita mampu membuat keluarga kita tuh menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, karena di dalam keluarga itu kan memang isinya harusnya adalah kasih sayang gitu ya, bukan pertengkaran saling menyalahkan dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja apa yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.